semasa kecil dimanja, ketika muda foya-foya, ketika tua kaya, mati masuk. Enggak nih karepe ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur dan bersyukur rahmat Allah, nikmat Allah senantiasa diamanahkan kepada kita. Utamanya kita senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, kita dianugerahi umur panjang, dan kita dalam keadaan iman Islam. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan salat subuh yang kita kerjakan ini bernilai syukur di hadapan Allah, dan kita termasuk di antara golongan orang-orang yang bersyukur, golongan orang-orang yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Dan kita insya Allah mudah-mudahan termasuk golongan sedikit itu. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pertemuan pagi hari ini, kajian pagi hari ini bagi kami adalah pertemuan yang pertama setelah Idul Fitri. Setelah hari raya Idul Fitri, hitungannya sekarang hari ke-6, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka dalam rangka untuk menggapai kembali kepada fitrah dan suci, satu sisi hablum minallah, salah dan dosa yang hubungannya dengan Allah melalui ibadah-ibadah yang kita kerjakan, termasuk melalui sholat, melalui puasa selama 1 bulan Ramadan itu. Lalu kita kemungkinan punya khilaf dan salah di antara sesama manusia, yang oleh Allah khilaf dan dosa dengan sesama manusia tidak mendapatkan pengampunan melalui ibadah kita kepada Allah, tapi melalui pengampunan di antara sesama manusia. Maka sesama diwajibkan dan diperintahkan untuk saling bermaaf-maafan, saling mohon maaf lahir dan batin. Yang sesungguhnya minta maaf di antara sesama dalam rangka pensucian dosa itu tidak harus nunggu hari raya. Tidak harus nunggu hari raya. Cuman kadang-kadang momen untuk saling ketemu berminta maaf itu tidak setiap hari. Tidak setiap hari, terutama bagi teman keluarga yang berjauhan itu. Maka momen setelah hari raya itu disempatkan untuk bersilaturahim, bertemu. Tentu itu tidak apa, tentu itu sangat baik. Nah, sebenarnya mudah-mudahan Allah menjadikan kita ja'alanallahu minal aidin. Nah, itu. Minal aidin. Cuman kadang-kadang rotok keliru-keliru itu
minal aizin wal faizin. Minal aidin, aid termasuk golongan orang-orang yang kembali. Nah, aidun kembali ilal fitrah kepada suci, wal faizin dengan modal kembali kepada suci, kita menjadi golongan orang-orang yang sukses dan selamat dunia akhirat. Itulah doa Rasul juga yang diajarkan dan doa di antara sesama sahabat ketika Idul Fitri. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sesama saling memberikan maaf, insya Allah itu Allah baru mendatangkan maghfirah. Tentu permaafan di antara sesama itu sebatas hakul adam, sebatas hukumannya dosa dan kesalahan yang tidak berkaitan dengan utang piutang. Karena mungkin kita punya kesalahan dalam arah pernah utang gak nyaur-nyaur, terus rumongso bebas gara-gara wis saling bermaaf-maafan. Tentu itu tidak berlaku, kecuali kalau memang orang yang punya hak, punya uang yang dipinjam itu mengikhlaskan setelah bermaaf-maafan. Tapi yang angel ngoten niku. Hadirin, melanjutkan kajian kita tentang syarhus sudur, melapangkan dada, bisyarhi dengan membedah ya, dan mengkaji ilmu tentang alam arwah dan alam kematian. Karena memang sesungguhnya alam kematian itu lebih panjang daripada alam kehidupan di dunia. Maka tentu juga perlu untuk kita memiliki motivasi dan semangat mengkaji tentang seluk-beluk kondisi bagaimana tentang alam kematian, saat-saat kematian berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, dan berdasarkan pendapat para ulama gitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas qala. Ibnu Abbas salah seorang sahabat meriwayatkan, inna malakan, sesungguhnya ya, malaikat istadzana rabbahu, mohon izin kepada rabbahu, Tuhan, kepada Allah, ayyahbita ila Idris, untuk mendatangi Nabi Idris. Termasuk Nabi Idris itu nabi-nabi yang Adam, Idris, Nuh, termasuk nabi yang awal miliaran tahun yang lalu. Fa'atahu, maka datanglah malaikat ini kepada Idris, fasallama alaihi, lalu memberi salam kepada Idris. Faqala lahu Idris, maka Nabi Idris menjawab lalu bertanya kepada malaikat, hal bainaka wa baina malakul mauti syai'un, apakah antara panjenengan engkau malaikat dan malaikat maut itu membawa sesuatu? Ya, dan di sini malaikat disertai dengan malaikat bagian pencabut nyawa. Faqala, maka malaikat yang minta izin tadi itu menjawab pertanyaan Idris, dzaka akhi minal malaikah, lah ini saya bersama dengan malaikat. Saya bersama malaikat apa? Pencabutnya
nyawa. Qala hal tastati'u an tamfa'ani bi syai'in indahu. Wahai malaikat, apakah engkau mampu untuk memberi manfaat bagi aku dengan sesuatu di hadapan malaikat pencabut nyawa? Jadi yang minta izin itu bukan malaikat pencabut nyawanya, tapi malaikat yang mendampingi. Lalu ada malaikat bagian pencabutnya nyawa. Kemarin sudah pernah kita sebutkan bahwa intinya malaikat pencabut nyawa itu adalah malaikat Israel. Tapi ia itu semacam kayak apa? Koordinatornya. Ia juga bersama dengan pasukan-pasukan malaikat pencabutnya nyawa. Nah, di sini juga begitu. Idris bertanya, apakah engkau mampu memberikan sesuatu yang manfaat bagi saya di hadapan malaikat maut itu? Qala, maka jawab, amma ayu akhara syai'an ayu qaddimu fala. Jika permintaan panjenengan itu urusannya mempercepat atau menunda kematian, fala, maka itu bukan wewenang kami. Mempercepat waktu kematian atau mengundur, apa mengundur itu? Menunda. Fala, saya tidak bisa kalau itu urusannya. Itu sudah prerogatif Allah. Walakin saukallimuhu laka, tetapi nanti saya akan matur sama malaikat bagian apa? Pencabut nyawa. Supaya apa? Akan matur kepada malaikat pencabut nyawa, demi panjenengan fayarfuku rafiqa yarfuku malakul mauti, supaya fayarfuku bika indal maut, supaya ia berlaku lemah lembut di saat mencabut nyawa panjenengan. Ini perlu gak kosong. Ya, tingkatan orang-orang seperti ini bisa apa? Berdialog dengan malaikat, berdialog dengan malaikat itu. Dan memang ada hamba-hamba Allah yang diberi kemampuan untuk bisa berdialog dan dijak bicara sama malaikat itu. Tapi yang jelas secara umum bagi orang-orang yang kematiannya mendapatkan ridho Allah, di situ malaikat memberi ucapan selamat, wa absyiru, bergembiralah kamu bil jannah, dengan surga. Itu ngomong malaikat begitu itu. Ini Nabi Idris berbicara dialog tadi itu. Nah, faqala, maka berkatalah malaikat pencabut nyawa wau yang sudah mendapatkan apa tadi itu? Masukan dari satu malaikat tadi itu yang mendampingi, irkab baina janahaya. Ya, malaikat itu diibaratkan karena terbang itu, sehingga semacam apa? Secara lahiriah itu kalau tampak itu seperti punya sayap. Karena memang pada saat-saat tertentu Allah itu mengutus malaikat dalam bentuk apa? Berwujud makhluk yang tampak. Seperti ketika zaman Nabi Adam, ketika terjadi pembunuhan manusia yang pertama, siapa? Yaitu Qabil ketika membunuh adiknya Habil gara-gara urusan rebutan rebutan istri, rebutan perempuan. Ya, saudaranya sendiri sebetulnya. Tapi sebetulnya dikatakan rebutan, ya tidak rebutan karena Habil tidak pernah merebut, hanya pasrah saja, cuma Qabilnya yang cerongoan.
gak terima dipilih wong tuane. Maka terjadi pembunuhan, membunuh adiknya sendiri dalam rangka untuk apa? Mendapatkan istri yang dipilih itu. Setelah terbunuh kan bingung dia, ya apa caranya setelah mateni. Di situ lalu ada malaikat yang memberikan contoh. Kalau sudah mati itu apa? Ya apa caranya iki? Setelah mati apa digeledak saja apa bagaimana? Masih pertama kali manusia masih sangat apa? Sangat alami, ya bahasanya itu begitu primitif. Maka Allah mengutus malaikat menjadi apa? Faba'atsallahu ghuraban yab'atsu fil ardi. Allah mengutus seekor burung gagak itu. Nah, itu gimana, Pak? Burung betulan, burung sejak. Apakah burung-burungan itu ya? Nah, itu kan. Nah, jadi gini juga bisa begitu. Hamba-hamba Allah tertentu bertemu langsung dan berdialog dengan malaikat itu atas izin Allah. Nah, termasuk di sini dengan Idris. Malaikat itu digambarkan apa? Punya sayap ketika bertemu dengan Idris itu. Faraqiba Idris, maka Idris itu naik di atas sayap malaikat itu. Fasoida bihi ila sama'il ulya, maka naiklah bihi ya dengan malaikat tadi itu ila sama'il ulya, ke langit yang tertinggi. Falakiya malakul mauti, untuk di situ bertemu dengan malaikat maut. Wa Idrisun baina janahaihi, dan Idris itu berada di atas sayap malaikat tadi yang minta izin untuk bertemu tadi itu. Faqala lahul malaku, maka lalu malaikat berkata kepada Idris, inna li ilaika hajatun, wahai Tuhan Idris, saya malaikat maut itu punya hajat dengan panjenengan. Qala, Idris menjawab, alimtu hajataka tukallimuni fi Idris. Alimtu hajataka, ya saya ngerti apa yang kau hajatkan dengan aku, karena aku sudah mendapatkan informasi dari malaikat tadi. Wa qad mukhiya ismuhu wa lam min ajalin illa nisfu tarfatin, dan pada saat itu sudah tercatat namanya Idris itu, walam yabqa, dan tidak tersisa dari ajalnya Idris itu illa nisfu tarfata, kecuali hanya separuh daripada kedipan mata. Famata, ya ini makanya, karena memang kematian Idris itu tidak berada di bumi, sehingga itu ada yang mengatakan Idris itu masih hidup di sisi Allah. Tapi di sini mati, tapi matinya di mana? Di alam malaikat. Di mana? Di langit. Lalu sudah Idris itu masih hidup, tapi tempatnya di surga. Tetapi sesungguhnya kalau kita bicara tentang hakikat manusia itu semuanya tetap hidup walaupun mati itu. Mati tapi di alam hidupnya di alam barzakh. Nah, di sini Idris naik bersama malaikat tadi itu, padahal saat itu ketika bertemu dengan malaikat maut itu umurnya hanya tinggal sekejap pandangan saja. Nah, pada saat itu pula di atas janahai tadi, sayap malaikat tadi itu, Idris, famata Idris baina janahil malak, matilah Idris, diwafatkanlah Idris itu di atas sayap malaikat.
Sebetulnya kan juga nanti intinya orang mati itu kan juga akan dijemput oleh malaikat itu. Cuman nanti proses penjemputannya itu terbang itu nanti kan ada malaikat itu yang jemputnya dengan apa? Dengan pelayanan yang sopan dan wis. Tapi nanti ada yang sampai dikaploki di apa gitu semuanya gitu. Itu nanti ada keterangan yang lain. Nah itu ini prosesnya bahwa cerita tentang proses wafatnya Nabi Idris itu ada di langit di atas punggung dan sayap malaikat pada saat itu malaikat maut yang mencabut nyawa Nabi Idris. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, wa akhraja Ahmad, dan riwayat yang lain menceritakan ya tentang bagaimana prosesi kematian itu. Tentu semua ilmu kita gali, informasi dari pendapat ulama dan hadis yang diriwayatkannya. Akhraja Ahmad wa Ibnu Abi Dunya, Imam Ahmad meriwayatkan dalam bab zuhud, kitab zuhud, wa Ibnu Abi Dunya an Umar, dari Umar qala, balaghana, sudah sampai kepada kita, kepada kami, napa keterangan tentang anna malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut la ya'lamu, tidak tahu, mata yahduru ajalal insan, kapan datangi ajal menungso, hatta yukmaru biqabdihi, sehingga ketika ia diperintah oleh Allah untuk mencabutnya. Artinya riwayat itu malaikat itu sebenarnya nggak tahu kapan itu ajalnya siapapun di antara kita itu. Cuma nanti ketika saatnya itu baru diberitahu oleh Allah, diperintah oleh Allah. Malaikat tugasmu iki. Oh, waktu ini saat ini, yo, Ngaten nggih riwayat niki. Nah, wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Jarij au an Juraid qala, riwayat balaghana, telah sampai kepada kami keterangan annahu yuqalu limalakil mauti, sesungguhnya dikatakan kepada malaikat maut, diperintahkan kepada malaikat maut, perintahnya napa? Ikbit fulanan, cabut nyawanya fulan, fi waktin kada, fi yaumin kada, di waktu begini, waktu ini, dan tempatnya ini, waktunya jam segini, harinya ini, di sini. Itu begitu. Artinya dapat perintah langsung dari Allah melalui malaikat tadi itu, diperintah cabut nyawa fulan ini jam segini pada hari segini. Itu semua Allah yang malaikat tinggal melaksanakan apa? Tugas. Dan itu sudah tergambar di dalam Al-Quran, apa? Tidak akan pernah melawan apa yang diperintahkan Allah sedikit pun malaikat itu. Apa yang diperintahkan Allah ya yang dijalankan, yang tidak boleh ya tidak, sudah tinggal melaksanakan saja. Ya. Wa akhrajal Marwazi wa Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Syekh an Abdi Syaksyak Jabir bin Zaid, riwayat Malik, keterangan tentang malaikat, anna malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut, karena itu pernah terjadi, yakbidu, mencabut nyawa, bighairi wajhin, yang ketika mencabut nyawa itu orang yang dicabut itu tidak pakai didahului oleh sakit apapun, moro-moro terus cabut. Kan ya itu kan ada nih, banyak nih di video pas lagi maca Quran moro-moro, pas lagi sujud moro-moro, ono sing pas ceramah ya ono nggih, pas khutbah ya ono pas nyekel botol ya
Kan gitu. Apa nyekel botol itu? Ngombe arak, ngombe minuman keras. Ngono sing pas apa? Lagi zina, ngono ambek wong wedok dudu bojone mati lho ndukure. Itu kan berarti kan tidak pakai sakit ya. Langsung. Ya Allah, itu yang membahayakan, naudzubillah. Nah, riwayat bahwa malaikat mencabut nyawa biluhi diwajin tanpa didahului orang yang dicabut itu sakit dulu. Fasabbahun nasu wal anuhu, maka komentar manusia itu apa? Itu macam-macam. Ya Allah, cek sadis ya kematian itu ya, kaati ono tanda-tanda moro-moro mati. Fasaka ila rabbi, maka lalu malaikat ini melaporkan. Ternyata ada komentar-komentar manusia tentang kematian yang tidak didahului sakit itu kan. Memang begitu ya. Kan macam-macam ya saya. Kalau orang itu terus tiba-tiba lagi mau ngomong ya aku langsung ngomong. Ya Allah, kok cek. Nah, gitu gampangannya. Terus malaikat itu lapor nang Gusti Allah. Fasaka ila rabbi, matur. Nek ono komentar macam-macam tentang orang yang mati nggak didahului oleh tanda-tanda dan sakit. Nah, akhirnya Allah gimana untuk memberi tanda itu diantaranya fawadha Allahu al-auja'a, maka lalu Allah diantaranya umumnya itu mendahului proses kematian itu dengan adanya sakit. Secara umum kan begitu nggih. Rata-rata niku ana lara sik. Yo, langsung moro-moro mati, tapi ana tanda-tanda sik, cuman gak disadari waktu itu. Fawadha Allahu al-auja wa nusiya malakul mauti, dan malaikat dilupakan, dibuat lupa terhadap tanda itu, sehingga nanti yuqalu akan dikatakan kepada malaikat mata fulanun wajin kada wa kada. Malaikat nanti fulan ini mati dengan didahului sakit seperti ini gitu. Itu memang biasanya untuk aku tentang. Tiba-tiba kalau orang itu meninggal mendadak itu biasanya orang kan menghadapinya itu dengan apa? Keluarga itu terutama itu apa? Dengan apa? Shock atau apa itu Pak? Nggak ada persiapan mental gitu loh. Mati momen moro-moro. Nah itu. Nah tapi kalau sudah didahului sakit, sudah masuk rumah sakit sekian kali, sudah operasi begini, akhirnya gampangannya ngono kok. Sampai akhirnya itu apa? Kulit-kulitnya itu sudah membiru gini karena apa? Karena dikimo bolak-balik karena begini. Orang itu kan akhirnya mikir, ya kelihatannya ini mungkin lebih baik baginya itu untuk itu sebetulnya kan pertimbangan orang yang melihat itu loh, kelihatan nggak tego itu loh Pak, sehingga ada apa kejiwaan keluarga itu kalau sudah tahu seperti itu lebih siap. Ya Allah, sekiranya ya Allah, sekiranya dengan kewafatannya itu lebih baik ya Allah, segera wafatkan ya Allah, tidak tega melihat seperti itu. Nah, itu karena begitu. Sehingga ada proses kadang-kadang keikhlasannya muncul kalau didahului dengan pendahuluan itu. Tapi yang tiba-tiba itu terus moro-moro sok mati, iya apa Pak kira-kira Pak? Bisa-bisa keluarganya ya ikut semaput Pak, gitu Pak. Iya Pak. Itu saya contoh aja Pak, ketika punya anak, punya keluarga, pamit, Bu, aku tak nang pasar dulu Bu ya, tuku iki. Moro-moro mari ngono digawa mulih apa dalam keadaan apa? Terbujur. Kenapa? Karena kematian mendadak tadi itu, ketubur atau apa atau tiba-tiba terduduk gunung moro-moro ndukure sepeda motor moro-moro. Kan ada itu Pak ya. Yang tiba-tiba orang itu terus di atas sepeda itu dia duduk di situ langsung dekluk ngene terus apa moro-moro wis gak lapo-lapo. Nah, itu kan juga mendadak itu. Terus dibawa pulang. Gimana itu keluarganya itu? Itu biasanya langsung apa? Nah itu. Dan gitu-gitu itu kasuistik ada.
Tapi secara umum biasanya itu apa? Ono tondo-tondo sakit dulu. Nah, yang paling mengkhawatirkan itu memang yang tidak ada tanda-tanda itu. Terus ngoro-ngoro. Nah, itulah maka doa kita terus doa kita terus itu adalah nas'aluka husnal khotimah, kebaikan di akhir kehidupan itu, termasuk warahmatan indal maut, datangnya rahmat ketika mati itu. Nah, seperti ini. Sehingga secara umum Allah menurunkan sakit. Wa akhraja Abu Nu'aim 'anil A'mas qala, riwayat Ibnu Abu Nu'aim 'anil A'mas qala, kana malakul mauti yadharu linnas, sesungguhnya malaikat maut itu yadharu linnas akan menampakkan diri di depan manusia. Fayatir rajula fayaqulu, malaikat mendatangi seorang laki-laki, fayaqulu, dan berkata, tapi yang nggak disadari oleh laki-laki itu, oleh orang itu, apa perkataan malaikat? Iqdi hajataka, silahkan kamu penuhi hajat-hajat kamu dulu. Begini, Allah itu kan sudah menentukan rizkinya seberapa, tingkat ilmunya sudah berapa orang ini nanti, umurnya sampai berapa. Nah itu biar habis dulu sesuai dengan jatah yang diberikan. Di surat Ar-Ra'd ayat 8 Allah menyatakan wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, segala sesuatu di catatan Allah itu sudah ada ukurannya. Rizki yang akan ia terima selama hidup itu tentu tidak akan dikurangi. Maka oleh malaikat, silahkan untuk dihabiskan dulu rizkimu, apa waktumu, apamu sudah. Ya, ikti hajat, terserah, ayo silahkan sesuai dengan jatah yang kamu peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ini, karena setelah itu uridu, saya ingin an akbidhu ruhaka, untuk mencabut nyawamu, mencabutnya. Fasyaka, maka nopo madul, cara gampangan itu madul, supaya apa, tidak secara tiba-tiba seperti itu, sehingga fa'anzaladda, Allah memberikan tanda supaya enggak terkesan kok tiba-tiba itu. Dan memang orang itu kan enggak pernah tahu umurnya kapan, di mana, itu kan enggak tahu. Cuman umumnya kalau orang itu lagi sehat kan mikirnya, gak mikir mati kadang-kadang, kata gitu. Nah, untuk memberi tanda itu fa'anzaladda, lalu Allah mendatangkan penyakit, sehingga waja'alal mauta khafiyatan, sehingga Allah menjadikan kematian itu bersifat sangat samar dan sangat rahasia, sangat samar dan rahasia. Tetapi kita diajarkan oleh Allah melalui Rasul, belajarkan oleh Rasul untuk senantiasa punya persiapan itu. Punya persiapan itu, nggak boleh lalai dan lengah. Kapanpun, dimanapun, kondisi apapun, kita itu nggak bisa lepas dari teropongan malaikat tadi itu. Karena itu dalam satu riwayat, napa mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum datangnya kematian. Itu maksudnya apa? Mutu qabla an tamutu, maksudnya itu bersiap-siaplah kamu untuk menghadapi alam kematian. Kapan? Sebelum kematian itu sendiri datang. Lah persiapannya itu apa? Ya persiapannya itu ya pokoknya ngelakoni sing apik terus sebisa mungkin itu. Kalaupun kita nopo
pernah salah, berbuat dosa, sekaligus saat itu persiapannya apa? Segera istighfar. Makanya di surat Ali Imran ayat 133, nggih, 133. Ini lalu bukannya dengan Idul Fitri, nggih. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Shadaqallahul adzim. Segera kamu untuk mendapatkan maghfirah dari Tuhanmu. Dan segera kamu untuk bisa meraih surga. Yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduha, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat, yang dipersiapkan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah lil muttaqin, untuk orang-orang yang takwa. Nah, ini punya makna bersegeralah kamu mendapatkan maghfirah, untuk bersegeralah mendapatkan surga, karena surga dijanjikan untuk orang-orang yang takwa. Nah, itu punya makna bahwa tingkatan orang yang takwa itu pertama memang ada tingkatan yang tidak pernah salah dan dosa. Tapi nanti secara umum itu tingkatan orang takwa itu dia pernah salah dan dosa, tetapi salah dan dosa itu mendapatkan pengampunan dari Allah. Pengampunan dari Allah itu diproses oleh orang itu sendiri, diantaranya terus berupaya mendapatkan maghfirah dari Allah itu. Melalui apa maghfirahnya? Pertama melalui istighfar. Terus kedua apa? Melalui ibadah-ibadah yang wajib. Lalu ditambah dengan melalui ibadah-ibadah yang sunnah. Itu semuanya menghasilkan apa? Maghfirah. Seperti puasa. Puasa itu puasa Ramadan yang wajib, Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Nah, itu. Maka proses pencucian dari dosa bersifat tahunan itu diantaranya melalui puasa di bulan Ramadan. Maka sebutan Ramadan, sebutannya diantaranya bulan suci. Kira betul? Bulan suci. Sebetulnya semua bulan ya suci. Tapi kenapa kok di sini labelnya itu biasanya apa untuk Ramadan? Karena pada saat itulah manusia dimotivasi, orang beriman dimotivasi untuk melakukan aktivitas yang membuat ia suci, yaitu puasa wajib itu. Itu pensucian. Segera kamu lakukan amal ibadah yang menyebabkan kamu mendapatkan pensucian dari dosa. Bisa begitu maghfirah itu. Lalu ditambah dengan sunnah-sunnah, termasuk untuk tarawih. Sunnah tarawih itu Rasul menyatakan, man qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan imanan karena iman, ya termasuk tarawih, ghufira lahu, maka Allah juga mendatangkan ampunan. Nah, itu berarti apa itu? Segeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah. Itu berarti ya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu semuanya arahnya juga untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Jadi yang paling mudah, yang paling gampang itu ya adalah istighfar. Lalu apa? Melalui ibadah-ibadah itu. Ini semuanya dalam rangka tadi itu mutu qabla an tamutu, persiapkanlah kematianmu sebelum datangnya kematian. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hidup setelah mati.
Gampangannya ya persiapkan melalui itu istighfar, melalui ibadah itu. Nah, semuanya itu maghfirah tadi itu adalah modal utama untuk nanti menggapai surga. Nah, kehidupan surgawi itu sebetulnya surga itu kan akhirat. Surga itu akhirat. Akhirat kan belum datang kecuali setelah kiamat nanti. Tetapi sesungguhnya ada namanya pendahuluan akhirat. Apa pendahuluannya? Alam barzah. Alam kematian, yaitu hidup di situ, hidupnya di alam barzah. Maka doa yang sering kita dengar apa? Ya Allah, jadikanlah kematiannya adalah raudhatan min riyadil jannah, kuburannya adalah raudhatan min riyadil jannah, taman dari taman surga. Masih di taman, tapi sudah merasakan itu suasana nikmatnya itu. Wala taj'al, dan jangan kau jadikan barzahnya dan kuburannya apa? Kufratan min kufarin niron. Napa? Lembah daripada lembah neraka. Iku ya wis panas, ya wis lara semuanya itu siksaan. Di situ loh, maka mutu qablaan tamutu. Persiapkan mati kamu sebelum kamu betul-betul mati, dalam arti dicabutnya nyawa itu. Ingat kita terus. Itu berarti apa? Menyambungkan terus antara kita dengan Allah, kita dengan sesama manusia, terus menyambungkan antara aktivitas kita ini dengan hidup sesudah mati. Mikir akibat semuanya itu. Ya Allah, aku ini akibatnya apa ya. Nah, itulah salah satu di antara indikator orang itu cerdas atau bodoh. Gitu, Pak. Cerdas itu indikatornya adalah orang yang senantiasa persiapan itu. Rasul itu ditanya, ayyul muslim aqyas, ya Rasul, siapa orang Islam yang cerdas itu? Qala, Rasul menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikron, orang yang paling banyak mengingat hidup sesudah mati. Lalu bagaimana? Wa ahsanuhum lima ba'da dzalika istiqdadan, dan yang paling cukup bekal menghadapi hidup sesudah mati. Itu kok iso ukuran iku ya apa? Jawabannya, indikator orang cerdas itu adalah melakukan sesuatu atau tidak, itu ukurannya lihat akibat. Ayo, kan itu nih. Orang kalau nggak pernah berpikir akibat, itu indikator orang bodoh. Artinya masih apa? Sangat. Ya, contohnya anak, wong tua itu loh. Wong tua itu kan mikir, untuk anak mesti mikir apa? Masa depannya, akibatnya. Anak sementara ketika itu kalau punya keinginan kan nggak pernah berpikir akibat. Gitu betul. Termasuk remaja itu biasanya yang itu. Maka ada istilah-istilah muncul yang sering di tengah kita itu apa? Bonek, apa? Bonek apa? Singkatan apa? Bondo, nekat, gak peduli, pokoknya penting nekat, penting pokoknya apa carane iso ngono, gak mikir akibat ngono lho. Wis bonek. Lah urusan kematian kok bonek iku ya apa? Lho. Iya nek urusan kepengin delok sepak bola, gak duwe duit ke tuku karcis, apa? Numpak-numpak truk ngono, mari ngono terus manjat-manjat pohon. Iya, nah, bonek temenan ya akhirnya kadang-kadang mati. Nah, kematian enggak dihadapi dengan bonek. Nah, di situ maka salah satu indikator seorang pemuda, orang hidup itu cerdas itu ya itu. Nah, pemuda biasanya kan gak sepero mikir mati gitu. Gitu betul. Maka lalu salah satu tempat di surga itu khusus untuk apa pintunya? Pintu pemuda. 7 golongan yang langsung mendapatkan tempat itu salah satunya kan apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang semasa mudanya itu waktunya banyak dipakai untuk beribadah kepada Allah. Loh, pakai nyebut pemuda kenapa kok gak manusia secara umum? Karena umumnya pemuda itu biasanya gak sepiro mikir mati. Ngaten nggih? Biasanya gak sepiro mikir mati, rumangsa uripe sek
dawa. Terus kecenderungannya pemuda itu nuruti seneng, urip itu penting seneng. Sehingga punya jargon semasa kecil dimanja, ketika muda foya-foya, ketika tua kaya, mati masuk. Enggak nih karepe ngono. Nah di situ. Lalu kalau sudah tua apa nggak perlu juga persiapan? Iya, tetapi biasanya orang kalau sudah usia 60, 70 itu biasanya mesti ini kudu akeh ilingi marang pati. Kate sik rumangsa kaya sik nom-noman ta. Nah itu mulane apa? Mulane nono sampai umur 70, 70 kok gorong rajin ibadah. Oh, tuwa gak ngerti. Tuwa nih wis ambulem, lemah tapi sik gayae kaya gayae arek. Bodoh itu. Ketika tanda, ya Allah, tanda uban sudah bertabur, pandangan sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai lamur, kulitnya ya wis kendur, untune ya wis lugur, akhirnya iso mangan bubur. Itu pun kadang-kadang di atas kasur, di tempat tidur, alamat dekat ke liang. Tapi ya kadang-kadang saya kerumong soalnya. Wis orang ngene iku kadang mesek ngamu aneh. Ngene iku ya ono. Nggih ta mboten? Ya. Oke. Mutu qabla antamu, matilah kamu sebelum mati di situ. Sehingga punya persiapan terus. Nah, maka indikator kecerdasan itu orang yang punya persiapan itu hidup itu atau apa itu mau melakukan atau tidak itu adalah akibat. Nah, dunia ini belum akibat. Akibat itu bisa dirasakan nopo ketika proses nazar itu sudah al-yauma tujzauna, hari ini kamu sudah mulai diberi balasan. Maka memang amal ibadah yang kita lakukan itu belum langsung terasa sekarang, Pak. Kalaupun ada itu namanya berkah. Tapi balasannya sendiri itu ketika nanti mulai nazar itu, Pak. Mulai saya kudu sabar untuk terima pahala nopo ganjaran itu. Nah, zaman kesusu ya berarti apa? Kepingin kan memang ada nanti tingkatan orang-orang tertentu niku napa? Karena apa? Sudah banyak amal ibadahnya itu, ya Allah, daripada di dunia kayak ini, ya Allah, segera saja aku ingin bertemu dengan kamu. Begitu. Kadang-kadang seperti ketika kita itu waktu hajian itu dengan teman-teman itu kadang ya Allah, ini kita diwafatkan di sini swarga yo. Ngono. Mulane ono tertentu itu kepingin mati lho kono waktu haji. Kenapa? Karena di sana itu yang ada itu pokoknya ganjaran tok gambaran itu. Wis maksiat gak kan di sana selama haji kan gak ada diskotik ke apa itu wis pokok intine iku suwa. Ngene iki mati ya Allah husnul khotimah. Tapi yo nek sing pengin ya Allah tetep kulo kembali pengen dawa umur ya ono gitu ya. Termasuk ya Maimun Zubair itu kan subhanallah karena kemuliaannya beliau itu di usia sudah hampir 90 ya, pas haji di sana terus diwafatkan oleh Allah di tempat yang termulia ya kayak gitu. Ya ada dia itu yang kepingin haji di sana, kepingin meninggal di sana, kepingin tiap tahun ibu haji kepinginnya supaya wafat di sana. Loh pas ngapunten kok ada udur tahun itu nggak berangkat haji karena pada saat bulan haji itu mantu. Loh pada saat itu kok dia diwafatkan oleh Allah. Baik adalah pondok nomor Jombang itu kan ya tahu kan haji itu. Ditanya, iya salah itu kepinginan saya itu adalah aku meninggal di sana. Loh pas beliau sedang tidak haji, sedang mati terus habis itu kok meninggal. Nah, seperti yang bedanya lagi Yai Maimun Zubair. Itu di sana pas. Subhanallah. Artinya nanti ada orang-orang tertentu itu yang sudah betul-betul prosesnya dilalui sehingga dia siap radiyah mardiyah, maka segera di situ ingin kembali bertemu dengan Allah. Tapi untuk kita secara umum nek saya kepengin ya umur sing dawa, Allahumma inna nas'aluka, nggih kan? Ya Allah aku mohon Engkau tawil panjangkan umur kami untuk beribadah terus mencari bekal dan untuk menghadapi alam kematian tadi, bertemu dengan malaikat supaya kita termasuk orang-orang yang tersenyum. Kenapa? Karena cerdas, karena punya persiapan yang cukup, sehingga ada syair di kitab
balaghah, kitabul balaghah itu ada syair, waladatka ummuka ya bnai adam bagian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wahai anak cucu Adam, wahai manusia, engkau lahir itu dalam keadaan menangis dan manusia sekitar kamu itu tertawa senang. Maka fajihad, berupayalah kamu, khina bakau, di saat manusia umumnya itu menangisi kamu, saat kamu mati malah kamu dalam keadaan tersenyum. Nah, ini kenapa? Karena punya bekal yang cukup, sehingga senyum itu siapa didatangi malaikat, wa absyiru, hai manusia, lihat itu, bergembiralah kamu dengan surga yang telah menunggu kamu. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini menambah ilmu, khususnya ilmu khazanah tentang alam kematian, alam arwah, sehingga kita dikelompokkan oleh Allah, dikelompokkan oleh malaikat, golongan orang-orang yang cerdas, golongan orang-orang yang pintar. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung doa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa barghina. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi rizqina, wa barik lana fi dhurriyyatina wa sadatina birahmatika amin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wa rafa'atan hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ingkang mau melanjutkan sholat isyraq terbit matahari untuk menambah pahala dan maghfirah, sholat terbit matahari. Monggo.